Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi pada minggu 9 yaitu mengenai ekuitas. Baik, bisa next slide. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama di sini ada Gendis Galang Saputra dengan NIM akhir 122, ada Tabita Dafu dengan NIM akhir 061, ada Nur Liazen dengan NIM akhir 116, ada Seli Rahmadani dengan NIM 118, ada saya sendiri Muhammad Rizky Febrian dengan NIM akhir 183. Bisa next slide. Oke, di sini penjelasan pertama di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Seli Ramadhani. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengerti dulu apakah arti dari ekuitas. Ekuitas secara formal sendiri itu didefinisikan sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban. Sehingga secara matematis, ekuitas dapat dinyatakan sebagai selisih antara aset dan juga kewajiban. Di dalam laporan keuangan, ekuitas mencerminkan klaim pemilik terhadap kekayaan bersih perusahaan, serta menjadi indikator penting dalam menilai posisi keuangan dan tingkat solvabilitas entitas. Secara skematik, ekuitas dipahami sebagai representasi makna ekonomi dan substansi kepemilikan dalam suatu entitas. Dalam perspektif ini, ekuitas itu menggambarkan hubungan antara perusahaan dengan pemiliknya, serta mencerminkan nilai yang secara ekonomis dimiliki oleh pemegang saham. Selain itu, pendekatan semantik juga melihat ekuitas sebagai konsep yang tidak hanya bersifat angka, tetapi juga mengandung nilai ekonomi, sosial, dan juga keputusan bisnis. Nah, secara keseluruhan, perbedaan antara keduanya itu terletak pada sudut pandang. Pendekatan formal menekankan apa itu ekuitas secara definisi dan juga perhitungan, sedangkan pendekatan semantik menekankan apa makna dan implikasi ekonomi dari ekuitas tersebut. Boleh di next slide. Lalu yang kedua, perbedaan antara kewajiban dan juga ekuitas. Pada aspek pertama yaitu definisi, yang dimana kewajiban itu merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan. Sehingga kalau ekuitas itu adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk aspek yang kedua yaitu sifat klaim, kewajiban itu memiliki sifat klaim yang mengikat secara hukum, yang artinya itu perusahaan wajib memenuhi pembayaran pokok atau bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati. Nah, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi hukum seperti denda atau bahkan kebangkrutan. Sebaliknya, ekuitas itu merupakan klaim residual yang tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap. Nah, pemegang saham itu hanya berhak atas bagian kekayaan perusahaan setelah seluruh kewajiban dilunasi. Lalu aspek yang ketiga yaitu prioritas saat likuidasi. Untuk kewajiban memiliki prioritas utama dalam pembagian aset yang dimana seluruh utang kepada kreditur harus dilunasi terlebih dahulu sebelum ada distribusi kepada pemilik. Sedangkan ekuitas itu berada pada posisi paling akhir yang dimana mereka hanya akan menerima sisa aset jika setelah seluruh kewajiban dibayar masih terdapat kelebihan. Lalu untuk aspek yang keempat yaitu imbal hasil. Untuk kewajiban memberikan imbal hasil berupa bunga atau pembayaran tetap yang telah ditentukan sebelumnya dalam kontrak, misalnya dapat berupa bunga pinjaman ataupun obligasi. Sedangkan untuk ekuitas itu memberikan imbal hasil berupa dividen yang sifatnya tidak wajib dan sangat bergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Dan jika perusahaan itu memperoleh laba dan memutuskan untuk membagikannya, maka pemegang saham akan menerima dividen seperti itu. Lalu aspek selanjutnya yaitu risiko. Untuk kewajiban relatif memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan ekuitas. Nah, hal ini itu terjadi karena kreditur memiliki kepastian pembayaran dan prioritas dalam klaim atas aset perusahaan. Sedangkan ekuitas memiliki risiko yang lebih tinggi karena pengembaliannya itu tidak pasti dan sangat bergantung pada kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu aspek hak kontrol, yang dimana kewajiban tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan. Mereka hanya berperan sebagai pemberi pinjaman dan juga tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan kecuali dalam kondisi tertentu seperti pelanggaran perjanjian. Sedangkan ekuitas itu memiliki hak kontrol karena mereka adalah pemilik perusahaan kan. Nah, hal ini itu biasanya diwujudkan dalam bentuk hak suara, seperti rapat umum pemegang saham, hak untuk memilih manajemen, ataupun hak untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan. Seperti itu. Mungkin boleh di next slide, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
yang jika nantinya aset itu dilikuidasi, maka akan dikembalikan kembali kepada para pemegang saham. Nah, di sini modal setoran itu sendiri terbagi menjadi dua komponen ekuitas, yaitu modal yuridis dan juga modal setoran lain. Yang kedua yaitu ada modal bentukan, yang dimana ekuitas ini tuh mengacu pada investasi dari para pemilik perusahaan yang terdapat dalam aset perusahaan setelah dikurangi oleh semua kewajiban yang ada. Lalu yang ketiga ada treasury stock, yang dimana ini merupakan saham perusahaan yang telah dibeli kembali dari pasar yang nilainya tuh mengurangi total dari seluruh ekuitas. Yang terakhir yaitu ada pendapatan komprehensif lain, yang dimana ini merupakan keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi seperti hasil revaluasi aset tetap ataupun selisih kurs mata uang asing yang tidak masuk dalam laporan laba rugi. Bisa next slide. Oke, di sini ada beberapa sumber perubahan dari ekuitas. Yang pertama yaitu modal setoran yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama modal yuridis terlebih dahulu. Nah, di sini modal yuridis itu pertama sumber perubahannya itu terdapat pada penerbitan saham baru, yang dimana perusahaan itu menjual saham kepada investor. Lalu ada kapitalisasi laba ditahan, lalu ada dividen saham yang merupakan dividen, jadi dividen ini itu dibagikan dalam bentuk saham, bukan uang. Lalu konversi obligasi ataupun saham terkonversi, yang dimana pemesanan saham dan juga ada pembelian kembali saham yang diikuti oleh, nah, yang pertama itu ada premio agio saham atau ini merupakan nilai nominal. Lalu ada penjualan saham treasury, yang dimana ini merupakan keuntungan dari penjualan kembali saham yang dibeli dari perusahaan. Lalu ada penyerapan divisit, di mana ini merupakan tambahan modal untuk menutupi sebuah kerugian dari satu perusahaan. Lalu ada dividen likuidasi, yang dimana ini merupakan pembagian yang berkaitan dengan pengembalian modal. Lalu ada restrukturisasi kapital, yang dimana ini merupakan perubahan struktur modal dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada revaluasi aset, yang dimana ini kenaikan nilai aset yang diakui ke ekuitas. Lalu ada modal bentukan. Di sini ada beberapa sumber perubahannya. Yang pertama yaitu laba atau rugi yang didapatkan dari laporan laba rugi. Laba ini menambah dari ekuitas, ruginya tuh mengurangi dari suatu ekuitas. Lalu dividen yang mengurangi laba ditahan, rekapitalisasi yang merupakan penataan ulang dari struktur modal perusahaan, defisit yang merupakan akumulasi kerugian, lalu koreksi yang dimana ini perbaikan kesalahan periode dari sebelumnya, lalu ada perubahan kebijakan akuntansi yang dimana ini menyebabkan penyesuaian akibat perubahan metode akuntansi tersebut. Bisa next slide. Selanjutnya di sini ada treasury stock. Nah, di sini sumber perubahan utamanya yaitu pembelian kembali saham. Jadi saham yang udah dijual itu dibeli kembali, lalu ada penjualan kembali saham treasury yang dimana saham yang udah dibeli itu dijual kembali, lalu ada pembatalan saham treasury yang dimana saham treasury-nya itu terjadi tidak terjadi transaksi dalam pembelian atau penjualan saham tersebut. Lalu ada distribusi saham treasury dan penggunaan dalam akuisisi atau restrukturisasi. Selanjutnya yaitu ada pendapatan komprehensif lain. Yang pertama yaitu selisih kurs mata uang asing, yang dimana ini merupakan perubahan nilai tukar atas laporan keuangan luar negeri dan juga investasi luar negeri. Lalu ada keuntungan ataupun kerugian revaluasi aset, yang dimana ini tuh merupakan perubahan nilai wajar aset tetap ataupun aset lainnya. Lalu ada keuntungan ataupun kerugian investasi keuangan, yang dimana ini merupakan perubahan nilai investasi, misalnya itu saham ataupun obligasi tertentu. Lalu ada program imbalan kerja, yang dimana ini merupakan perubahan suatu kewajiban imbalan kerja dan juga asumsi aktuaria. Lalu ada lindung nilai atau bisa disebut hedging, yang dimana ini merupakan instrumen derivatif untuk mengurangi resiko, misalnya resiko kurs ataupun bunga. Lalu ada reklasifikasi, ini merupakan jika suatu item OSI itu sudah direalisasi, maka itu akan dipindahkan ke laba rugi. Next slide. Oke, di sini ada perbedaan spesifik antara modal setoran dan juga modal bentukan. Walaupun tadi sudah dijelaskan secara singkat, di sini saya akan jelaskan lebih spesifiknya. Pertama, pengertian dari modal setoran itu modal yang berasal dari kontribusi langsung dari pemilik perusahaan ataupun investor. Lalu modal bentukan ini merupakan modal yang berasal dari hasil kegiatan operasional perusahaan, yang dimana ini merupakan laba yang dihasilkan. Nah, sumber utama dari modal setoran ini merupakan dana dari pihak eksternal. Kalau misalkan modal bentukan, dananya ini berasal dari internal perusahaan. Lalu sifat dari modal setoran sendiri ini kurang lebih sama, kayak sumber utama berasal dari luar, dan modal bentukan ini berasal dari dalam perusahaan. Lalu waktu terbentuk
saat pendirian perusahaan ataupun penambahan modal. Lalu modal bentukan itu terbentuk pada saat terjadinya setelah perusahaan itu menjalankan aktivitas usaha. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada menyajikan komponen-komponen ekuitas dalam laporan keuangan dan konsep-konsep yang mendasarnya. Jadi berdasarkan mengacu pada PSAK 1 yang menyatakan bahwa ekuitas itu harus disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dan itu harus dipecah menjadi beberapa bagian supaya lebih jelas dan tidak menyesatkan. Bisa di next. Jadi di sini ada ilustrasi ya dari laporan posisi keuangan. Nah, ekuitas di sini tuh disajikan di bagian kewajiban dan ekuitas dengan beberapa komponen, yaitu modal disetor yang menunjukkan investasi dari pemilik. Kemudian selanjutnya ada saldo laba ditahan yang merupakan akumulasi laba yang tidak dibagikan. Kemudian ada laba tahun berjalan yang mencerminkan hasil kinerja perusahaan pada periode tersebut. Bisa di next. Selanjutnya, ekuitas itu juga ada di laporan perubahan ekuitas yang disajikan dengan pergerakan ekuitas secara lebih rinci. Jadi dimulai dari modal awal, kemudian ditambah dengan laba tahun berjalan dan tambahan modal, serta dikurangi dividen apabila ada dividen. Kemudian hasil akhirnya adalah modal akhir yang menunjukkan posisi ekuitas pada akhir periode. Nah, jadi penyajian ekuitas itu nggak hanya menunjukkan jumlahnya, tetapi juga memberikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama periode tertentu. Sehingga hal itu tuh dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kondisi dan kinerja perusahaan. Bisa di next. Untuk konsep-konsep yang mendasarinya, di sini yang pertama ada teori entitas. Nah, teori ini itu melihat perusahaan itu sebagai unit yang terpisah dari pemiliknya secara hukum maupun ekonomi. Jadi, ekuitas itu bukan dipandang sebagai kekayaan pemilik, tapi dipandang sebagai kewajiban perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, perusahaan itu berutang kepada pemilik saham atas modal yang disetor dan laba yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada konsep residual. Nah, konsep ini tuh paling dasar dalam standar akuntansi internasional seperti IFRS ataupun PSAK. Dan ekuitas ini didefinisikan sebagai sisa hak atas aset. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan modal, yang dimana konsep ini tuh berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu mendefinisikan laba. Jadi laba itu hanya diakui jika nilai modal pada akhir periode itu melebihi nilai modal pada awal periode. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada konsep kepemilikan. Nah, konsep ini tuh berbeda dengan teori entitas. Jadi konsep ini itu tuh memandang manajer perusahaan bekerja sebagai agen atau perwakilan dari pemilik pemegang saham seperti itu. Untuk next-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek teoretis sumber-sumber penyebab perubahan ekuitas. Nah, secara teoritis perubahan ekuitas tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa sumber utama. Salah satu sumber yang paling penting adalah kinerja perusahaan yang tercermin dalam income atau laba. Next. Di dalam teori yang dikemukakan oleh William dan Littleton, income dipandang sebagai kenaikan ekuitas yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan, yaitu dari pendapatan yang diperoleh dan juga beban yang dikeluarkan. Nah, selisih antara keduanya yang menghasilkan laba bersih yang pada akhirnya akan menambah ekuitas. Selain itu, perubahan ekuitas juga berasal dari gain and loss. Gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh di luar aktivitas utama perusahaan, sedangkan loss adalah kerugian yang juga terjadi di luar operasi utama. Nah, meskipun tidak berasal dari kegiatan inti perusahaan, kedua hal ini itu tetap mempengaruhi laba dan pada akhirnya berdampak pada perubahan ekuitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Dalam hal ini, jika pemilik melakukan setoran modal, maka ekuitas akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan membagikan dividen atau terjadi penarikan dana oleh pemilik, maka ekuitas akan berkurang. Nah, yang perlu dipahami itu adalah bahwa transaksi ini bukan merupakan bagian dari laba karena tidak berkaitan dengan kinerja operasional perusahaan, melainkan hubungan langsung dengan pemiliknya. Nah, yang keempat, di dalam perkembangan teori akuntansi modern juga dikenal adanya other comprehensive income, yang berarti perubahan ekuitas yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, contohnya selisih kurs atau revaluasi aset. Walaupun tidak masuk dalam perhitungan laba, other comprehensive income ini tetap mempengaruhi total ekuitas perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, di sini ada konsep laba komprehensif. Konsep laba komprehensif adalah total perubahan ekuitas perusahaan dalam satu periode akuntansi yang berasal dari seluruh pendapatan dan beban yang diakui perusahaan selain transaksi dengan pemilik. Nah, transaksi dengan pemilik yang dimaksud misalnya setoran modal dari pemegang saham atau pembagian dividen. Ciri utamanya yaitu yang pertama ada menunjukkan kinerja keuangan perusahaan secara lebih menyeluruh. Yang kedua, tidak hanya mencakup laba bersih tetapi juga penghasilan komprehensif lain yang ketiga digunakan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada investor dan pihak terkait. Untuk rumus dasar sendiri
laba komprehensif sama dengan laba bersih ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Oke, di sini ada komponen dari laba komprehensif sendiri. Yang pertama ada komponen laba bersih atau net income. Nah, laba bersih ini bisa disebut sebagai hasil akhir dari laporan laba rugi yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode. Di sini ada contohnya, yaitu sebuah perusahaan memiliki pendapatan penjualan sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Total beban yang dikeluarkan perusahaan seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya bahan baku, dan pajak sebesar 350 juta. Maka laba bersih perusahaan adalah 500 juta dikurangi 350 juta sama dengan 150 juta. Oke, yang kedua ada penghasilan komprehensif lain atau bisa disebut other comprehensive income. Nah, penghasilan komprehensif lain ini bisa disebut juga keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, tapi tetap mempengaruhi ekuitas perusahaan. Nah, ada salah satu contohnya yaitu revaluasi aset tetap. Perusahaan memiliki tanah yang sebelumnya dicatat sebesar 800 juta. Nah, setelah dilakukan penilaian kembali, nilai tersebut menjadi 1 juta. Selisih kenaikan 200 juta itu dicatat sebagai penghasilan komprehensif. Oke, di sini ada cara penyajian laba komprehensif dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada single statement approach atau bisa disebut satu laporan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam satu laporan yang disebut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, dalam laporan ini pertama-tama disajikan pendapatan dan beban hingga menghasilkan laba bersih. Kemudian dilanjutkan dengan penghasilan komprehensif lain dan pada bagian akhir ditampilkan total laba komprehensif. Yang kedua ada two statement approach, dua laporan. Nah, penyajian ini dilakukan dalam dua laporan terpisah. Laporan pertama itu ada laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan dan beban hingga diperoleh laba bersih. Yang kedua ada laporan penghasilan komprehensif lain yang berisi komponen OSI, laba bersih, dan laporan laba rugi kemudian ditambahkan dengan OSI untuk memperoleh total laba komprehensif. Oke, mungkin itu saja materi pertemuan ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.